Oke, kita lihat contoh kasus untuk uji runtun menggunakan sampel tunggal ya. Oke. Nah, di sini sebuah observasi dilakukan terhadap sampel sebanyak 12 orang responden. Diminta pendapat mereka terhadap sebuah produk sabun terbaru. Oke. Data berikut merupakan urutan seluruh responden berdasarkan gender ya. Oke, jadi ke-12 responden di sini didata, kemudian diurutkan. Nah, ini urutan berdasarkan gender ya. Oke. Jadi urutannya LLPPP, LLPP, LLL ya. Oke. Nah, lakukan uji runtun pada taraf nyata 5%. Apakah urutan barisan responden terjadi secara acak ya? Oke, berarti kita lakukan yang pertama pengujian hipotesis. Tahap pertama adalah merumuskan H0-nya ya. Oke, H0-nya tadi adalah apa? Sampel berasal dari proses acak ya. Oke. Kemudian tahap 2 merumuskan H1. H1 berarti sampel tidak berasal dari proses acak ya. Oke, tahap ketiga kita menentukan statistik uji. Nah, sebelum kita menentukan statistik uji, ya, kita hitung dulu banyak runtunnya ya. Oke, banyak runtun dan banyaknya lambang atau simbol yang lebih sedikit. Oke, nah ini tadi kita tulis lagi ya urutannya LL, P, 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 LL, P, P, LLL. Nah ini, oke, dua orang yang pertama itu adalah laki-laki ya. Oke, berarti ini runtun yang pertama. Kemudian 3 orang berikutnya itu adalah perempuan. Nah, berarti ini runtun yang kedua. Oke, 2 orang berikutnya lagi ini laki-laki, runtun yang ketiga. 2 orang berikutnya lagi perempuan. Oke, 3 orang berikutnya lagi adalah laki-laki. Nah, berarti banyak runtunnya ini ada 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak runtunnya 5. Oke, berarti V-nya sama dengan 5. Oke, kita sudah tentukan V-nya 5. Kemudian lambang yang lebih sedikit dan lambang yang lebih banyak. Oke, kita lihat laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa ya. Oke, laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, laki-lakinya 7. Kemudian perempuannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, perempuan 5, laki-laki 7. Oke, berarti yang sedikitnya 5 ya. Oke, yang sedikitnya 5. Oh, berarti N1-nya 5. Oke, N2-nya lebih banyaknya 7. Dan banyak runtun V-nya itu sama dengan 5. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Oke, N1-nya 5, N2-nya 7. Nah, berarti kedua-duanya kurang dari 10. Ya, oke. Kalau kedua-duanya kurang dari 10, ya kurang dari atau sama dengan 10, maka nanti kita menggunakan tabel uji runtun ya, oke, atau tabel Antes. Oke. Oke, berarti kita langsung lihat ya. Oke, kita langsung lihat. Nah, berarti tadi N1-nya 5 ya. Nah, berarti yang ini ya. Kemudian N2-nya tadi 7. Nah, berarti yang ini N1 5, N2 7. Oke, baris yang ini ya. Kemudian banyak runtunnya tadi ada 5 ya. Oke, berarti yang kolom ini baris ini. Nah, ketemunya di sini berarti 0,197. Ya, oke. Jadi nilai probabilitas banyak runtun kurang dari sama dengan 5 ketika prosesnya acak itu adalah 0,197 ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai V-value-nya ya. Oke, berarti kita hitung nilai V-value-nya. V-value-nya tadi dihitung 2 dikali dengan probabilitas banyaknya runtun kurang dari sama dengan 5 ketika prosesnya sampelnya diambil dengan proses acak. Berarti tadi 0,197 ya. Oke. 2 dikali dengan 0,197. Nah, ini didapat 0,394. Oke. Nah, tadi kan kriteria ujinya gimana? Oke. Kalau V-value itu kurang dari alfa, alfanya kan 0,05 ya. Oke. H0 tolak. Nah, ini V-value yang kita dapatkan adalah 0,394. Berarti V-value-nya 0,394 lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Oke, kalau lebih besar berarti H0 tidak ditolak. Ya, oke. Kalau H0 tidak ditolak berarti apa? Pada taraf nyata 5%, ya berarti cukup bukti untuk menyatakan bahwa sampel responden tadi ya berasal dari suatu proses acak. Oke, sangat sederhana sekali ya kalau
menggunakan uji runtun menggunakan tabel uji runtun. Oke. Nanti kita lihat untuk yang uji Z-nya ya, menggunakan uji Z. Oke, untuk uji runtun sampel ganda sebetulnya hampir sama ya dengan uji runtun sampel tunggal, hanya di sini jadi statistik uji dan kriteria uji sampai kesimpulan ini sebetulnya sama ya. Oke, kalau N1 N2-nya kurang 10, N1 dan N2-nya lebih dari 10, itu juga sama nanti ya. Hanya di sini nanti kalau sampel ganda berarti ada dua sampel ya. Oke, H0-nya kedua sampel berasal dari proses acak gitu. H1-nya berarti kedua sampel tidak berasal dari proses acak. Mungkin nanti di sini menghitung N1 dan N2-nya kalau sampel ganda bentuknya seperti apa. Oke, nanti kita langsung lihat ya. Oke. Nah, di sini kasusnya. Jadi kita ketahui ya, sekarang pandemi COVID-19. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini, maka ada sebuah kebijakan yang pembatasan sosial berskala besar ya, atau PSBB. Nah, kebijakan PSBB ini ternyata menuai pro dan kontra ya bagi masyarakat. Oke, kalau pro di sini tandanya positif, kalau kontra tandanya negatif. Nah, berarti di sini ada dua kelompok ya. Jadi pengelompokannya itu adalah berdasarkan yang pro dan yang kontra. Kemudian hal ini menarik perhatian seorang peneliti untuk mengetahui respon masyarakat di dua kota. Nah, jadi sampelnya itu ada dua ya, kayak ganda ada dua. Jadi sampel yang di kota Jakarta dan sampel yang di kota Bekasi. Oke, seperti disajikan datanya sebagai berikut ya. Oke, kota Jakarta, kota Bekasi. Nah, ini ada 11 responden ya. Oke, Jakarta. Nah, ini plus berarti ini responden 1 2 3 pro ya. Oke, mendukung kebijakan PSBB. Kemudian 45 dia tidak mendukung, ke 67 dia mendukung, 89 tidak mendukung, 10 mendukung, 11 tidak mendukung. Nah, di Bekasi orang 1 ke 2 mendukung, 3 4 5 tidak mendukung, 6 mendukung, 7 8 9 tidak mendukung, 10 mendukung, 11 juga mendukung ya. Oke. Jadi di sini dua kelompoknya itu berdasarkan yang mendukung tidak mendukung ya. Ada Jakarta dan Bekasi. Oke. Ujilah pada taraf nyata 5% bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang diambil secara acak. Oke, berarti di sini H0-nya kita tentukan ya. Oke, H0-nya adalah kedua sampel berasal dari populasi yang diambil secara acaknya. Oke, kemudian H1 kedua sampel tidak berasal dari populasi yang diambil secara acak ya. Oke, lawan dari H0. Oke. Kemudian kita menghitung statistik uji. Nah, tadi kan statistik ujinya berarti kita harus menghitung banyaknya runtun atau V dan juga banyaknya tanda yang lebih sedikit dan tanda yang lebih banyak ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya. Oke. Jadi kalau dalam sampel ganda ya, banyak runtun ini kita hitungnya itu adalah berdasarkan gabungan dari observasi sampel 1 dan sampel 2. Oke, jadi kita lihat cara menghitung banyak runtun ya. Oke, kita mulai dari sampel yang kota Jakarta. Ini positif, positif, positif berarti runtun pertama, kemudian negatif, negatif berarti runtun kedua, kemudian positif, positif runtun ketiga, kemudian negatif, negatif runtun keempat, kemudian positif runtun kelima, kemudian negatif runtun ke-6. Nah, Jakarta 6 runtun. Nah, ini dilanjutkan dengan sampel kedua Bekasi ya. Oke, Bekasi positif-positif. Tadi kan sampai sini runtun ke-6. Nah, berarti ditambah sekarang dari Bekasi. Oke, positif-positif. Nah, berarti ini runtun ke-7. Ya, kemudian negatif, negatif, negatif. Runtun ke-8, kemudian positif, runtun ke-9. Kemudian negatif, 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 runtun ke-10. Dan terakhir positif, positif, runtun ke-11. Jadi kedua sampel ini kalau digabung, banyak runtunnya ada 11. Sehingga V-nya di sini sama dengan 11. Oke. Nah, kemudian banyak tanda yang lebih sedikit dan banyak tanda yang lebih banyak. Ya. Oke, kita lihat yang positif ada berapa dari kedua sampel ini. Kemudian yang negatif juga sama, ada berapa dari kedua sampel ini. Oke, yang positif kita hitung dulu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang positif ada 11. Yang negatif 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, positif ada 11, yang negatif ada 11. Berarti N1 dan N2-nya sama. Dua-duanya adalah 11. Nah, sehingga di sini positifnya 11, negatif 11, N1-nya sehingga N1-nya 11 dan N2-nya 11. Dan banyak runtuhnya juga 11 tadi ya. Oke. Karena N1 dan N2-nya ini sama-sama lebih dari 10, berarti kita tidak bisa menggunakan tabel rantes. Sehingga kita menggunakan uji Z ya, kalau N1 dan N2-nya lebih 11. Kalau uji Z, nah kita harus menghitung dulu parameternya. Oke. Pertama kita harus menghitung parameter rata-rata dari V-nya ya. Rata-rata dari banyak runtun atau mu V. Nah, tadi mu V itu dihitung dengan rumus 1 ditambah 2 dikali dengan N1, N2 dibagi dengan N1 tambah N2. Oke, tinggal dimasukkan. 1 ditambah, oke, N1-nya tadi ya 2 kali 11, N2-nya juga 11. N2-nya juga 11, berarti 2 kali 11, kali lagi 11, dibagi dengan N1 tambah N2, berarti 11 tambah 11. Nah, ini diperoleh, ini 2 kali 11, 22. Oke, di yang bawah juga 11 tambah 22, 22 dibagi 22, 1, 1 kali 11, 11 ya. Berarti 11 tambah 1, 12. Jadi mu P-nya adalah 12. Oke, kemudian varian banyak runtun, sigma V kuadrat dihitung, rumusnya 2 kali N1 N2 dikali lagi 2 N1 N2 kurang N1 N2 dibagi dengan N1 tambah N2 kuadrat ditambah N1 tambah N2 dikurang 1. Oke, dimasukkan ya. 2 kali 11 kali 11 dikali lagi 2 kali 11 11 dikurang 11 kurang 11 dibagi 11 tambah 11 kuadrat dikali 11 tambah 11 kurang 1. Nah, ini diperoleh variansinya adalah 5,238. Yang kita butuhkan adalah simpangan baku dari V. Berarti sigma V akar dari ini ya, akar dari 5,238. Nah, diperoleh 2,2887. Oke, kalau sudah diperoleh parameternya, kita langsung bisa menghitung nilai dari statistik Z-nya ya. Oke, tadi Z itu adalah V dikurang mu V dibagi dengan sigma V. Oke, banyak runtuhnya tadi 11, kemudian rata-rata runtuhnya 12, berarti 11 kurang 12, dibagi simpangan baku runtuhnya adalah 2,287. Nah, ini diperoleh Z-nya adalah negatif 0,43611. Kemudian tahap keempat, daerah kritis dan kita uji. Oke, tadi taraf nyatanya kita tentukan adalah 0,05 ya. Oke, kalau taraf nyatanya 0,05 berarti kita dapatkan nilai Z tabelnya itu adalah Z 0,05 sama dengan 1,645. Oke, sehingga kriteria ujinya adalah tolak H0 jika Z hasil perhitungan lebih dari Z tabel atau lebih dari 1,645 ya. Kemudian tidak tolak H0 jika sebaliknya. Nah, ternyata tadi berapa? Z hasil perhitungan sebesar negatif 0,4369. Ini lebih kecil dari Z tabel, yaitu 1,645. Kalau lebih kecil tadi berarti tidak ditolak ya. Oke, berarti di sini sehingga H0 tidak ditolak. Oke, kalau H0 tidak ditolak berarti pada tarafnya 5%. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa kedua sampel tadi ya, oke, pendapat responden, sampel responden terkait pendapatan kebijakan PSBB ini berasal dari populasi yang diambil secara acak. Oke.